Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miftahul Jannah, mahasiswa S2 PIAUD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi mengenai analisis teknik penilaian anak usia dini dan pengembangannya. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling tepat. Masa ini merupakan masa yang paling berarti bagi anak usia dini. Pada usia 0 sampai 6 tahun, anak sangat peka terhadap stimulasi. Dan apabila pemberian stimulasi tersebut dilakukan dengan cara yang tepat, maka potensi yang dimiliki oleh anak dapat dioptimalkan. Asesmen pada jenjang anak usia dini dilakukan secara autentik, yaitu penilaian yang dilakukan dengan nyata dan lebih banyak berfokus pada proses atau non-penilaian. Terdapat beberapa macam teknik asesmen atau penilaian anak usia dini. Yang pertama, observasi, yang kedua, portofolio, yang ketiga, catatan anekdot, yang keempat, unjuk kerja, yang kelima, percakapan. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai observasi, portofolio, catatan anekdot, serta analisis teknik penilaian anak usia dini. Yang pertama yaitu observasi penilaian anak usia dini. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh atau jurnal, dan rubrik. Melalui observasi ini, guru akan dapat mengenali dan memahami anak sebagai individu yang unik, tidak hanya sebagai bagian dari sebuah kelompok. Guru perlu mengetahui pentingnya observasi dan juga pentingnya mengembangkan kemampuan guru dalam melakukan observasi. Tujuan dari observasi yang pertama yaitu memahami perilaku anak. Melalui observasi, guru dapat mengetahui perilaku anak itu seperti apa dan kesehariannya itu seperti apa karena guru telah melakukan observasi. Yang kedua, tujuan dari observasi ini yaitu mengevaluasi perkembangan anak. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran. Dengan melakukan observasi, maka otomatis pembelajaran akan lebih maju karena teknik-teknik penilaian dapat berjalan semaksimal mungkin. Teknik yang dapat dilakukan oleh pendidik atau guru dalam pencatatan atau melakukan dokumentasi perkembangan dan hasil pembelajaran anak menggunakan catatan harian. Catatan harian ini dilakukan oleh guru selama melakukan observasi atau di saat anak sedang bermain. Catatan harian tersebut dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu catatan harian tidak berdasarkan asumsi atau menurut sudut pandang guru atau pengamat. Contohnya yaitu budi agresif, bosan, marah, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari asumsi guru atau pengamat. Yang kedua yaitu catatan harian tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan ambigu atau memiliki lebih dari satu makna. Yang ketiga yaitu catat kejadian segera pada saat peristiwa berlangsung. Oleh karena itu sebaiknya hanya guru selalu membawa buku saku kecil di dalam saku dan mencatat kata-kata kunci terkait dengan hal yang diamati kepada anak. Bila tidak memungkinkan, segera lakukan pencatatan saat anak pulang, agar guru tidak lupa. Yang keempat, tulis nama dan usia anak, tanggal atau waktu kejadian, tempat kejadian, serta peristiwa yang diamati. Yang kelima, menelaah kompetensi dasar dan indikator perkembangan.
Selanjutnya teknik penilaian anak usia dini yang kedua yaitu portofolio. Portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak dari berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidik guru tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melalui portofolio, guru dapat mengoleksi karya anak berdasarkan aturan tertentu. Dalam bidang pendidikan, portofolio berarti kumpulan koleksi karya anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Setiap anak memiliki portofolio yang berbeda, meskipun dengan melakukan kegiatan yang sama. Pada hakikatnya, portofolio merupakan kumpulan dari berbagai macam hasil kegiatan atau catatan guru tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan data tersebut, guru melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai gambaran akhir perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah ditetapkan setiap semester. Dua hal yang dapat diamati dari proses portofolio ini. Yang pertama adalah proses yang menunjukkan bagaimana anak dapat belajar dan melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu hasil ataupun produk. Di sini merupakan hasil atau produk yang merupakan bukti dari apa yang telah dilakukan oleh anak. Teknik penilaian yang ketiga yaitu catatan anekdot atau anecdotal record penilaian anak usia dini. Catatan anekdot merupakan salah satu bentuk pencatatan mengenai gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif ataupun yang negatif. Baik yang positif ataupun yang negatif, baik yang positif ataupun yang negatif. Wah, kenapa? Catatan anekdot merupakan salah satu bentuk pencatatan mengenai gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus, baik itu positif maupun negatif. Catatan anekdot ini cocok digunakan sebagai alat penilaian pada pendidikan anak usia dini. Alat ini berfungsi sebagai alat bantu pencatatan hasil pengamatan. Hal-hal yang tercatat di dalam catatan anekdot dapat meliputi prestasi yang ditunjukkan oleh anak, baik itu berupa karya ataupun sikap dan perilaku. Catatan anekdot ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau profil anak dan sebagai bahan penyusunan rencana pembelajaran selanjutnya. Kesimpulan. Kesimpulan pada penyampaian materi saya kali ini yaitu melihat begitu pentingnya komponen penilaian dalam kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini, maka guru harus benar-benar mencermati komponen penilaian seperti halnya komponen kegiatan lainnya. Guru harus memahami konsep penilaian dalam kegiatan pelaksanaan program. Guru juga harus menetapkan kapan saat yang tepat untuk melaksanakan penilaian. Oleh karena itu, agar tujuan penilaian tersebut dapat tercapai, guru hendaknya memiliki pengetahuan berbagai metode dan teknik penilaian, sehingga memiliki keterampilan untuk memilih dan menggunakan metode dan teknik yang tepat, yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan proses pembelajaran, serta pemahaman belajar yang telah ditetapkan. Sekian penyampaian materi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.